اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Masih pembahasan masalah tawassul. Ada hadis untuk memperkuat masalah tawassul ini saya temukan di kitab Az-Ziyarah An-Nabawiyah Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki halaman 187. Sebab masalah tawassul ini berhubungan erat dengan masalah hidupnya yang ditawasuli. Baik yang ditawasuli itu Nabi besar Muhammad SAW atau sahabat atau tabi'in atau ahlul barzah yang mana saja minal awliya was salihin. Kalau yang bertawassul beriktikad, kalau yang ditawasuli mati, dalam arti kata di alam barzah itu tidak bisa berhubungan lagi dengan kita, ya percuma. Tidak terjadi itu tawassul. Saya pribadi sebelum nukil dari kitab-kitab ulama una ada jilla jazahumullah anni wa anil ummati khairan katsira wa rafa'a Allahu maqamahum ila a'la illiyin fi jibalin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Andai tidak ada para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang telah dengan capek pasti pada masa masing-masing beliau itu mengumpulkan dalil-dalil tawassul dengan begitu lengkap, indah dan menjadi obat bagi para pendengar dan pembaca, tidak akan ada ketenangan di dalam batin kita untuk mempercayai masalah tawassul. Sebab tawassul ini urusan gaib, urusan ghaib. Nanti insyaallah entah malam ini entah besok saya akan nukil satu riwayah kejadian yang selama saya membaca riwayat-riwayat masalah tawassul tidak ada yang sedahsyat ini. Insyaallah lailah atau besok malam saya bacakan lengkap bahasa Arabnya, kemudian saya terjemah khulasohnya sebab masalahnya cukup panjang. Pendapat saya pribadi, saya ingin mengingatkan Anda, kita selalu mengadakan upacara sholat jenazah. Kalau bukan sholat jenazah, kita mengadakan upacara sholatul ghaib. Saya ingin bertanya, waktu jenazah diletakkan di depan kita atau waktu kita melaksanakan sholatul ghaib, si mayit ini ada di mana dan kita ada di mana? Jawabnya, si mayit ada di alam barzah, kita masih di alam dunia. Andai tidak ada hubungan antara sholat kita dengan mayit yang ada di barzah, tidak ada gunanya. Sedangkan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu dengan sia-sia. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholatul janazah, untuk melaksanakan sholatul ghaib. Artinya pahala yang kita lakukan dari sholat tadi pasti sampai ke alam barzah. Kalau tidak sampai, ditemu hukum. Saya ulangi, kalau tidak, andai kalau tidak sampai,
ditemukan hukum, ada perintah Allah Ta'ala yang sia-sia. Dan itu tidak mungkin terjadi. Satu lagi dalil yang saya temukan secara pribadi, assalatu wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perintah-perintah, baik di dalam ayat Al-Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, di dalam hadis-hadis aqwalul ulama wal auliya yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan pertanyaan saya tadi, kita ada di mana? Suara solawat kita dari alam apa? Yang disolawati ada di mana? Jawabnya, yang kita solawati Al-Habibul Azim wal Habibul A'zam Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di alam barzah. Kita di alam dunia. Andai kata salatuna wa salamuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada beliau, lakanat as-salatu alaihi abatha, maka ditemukan hukum salawat dan salam kita kepada Nabi sia-sia. Dan ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada satu perintah pun dari Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Az-Ziyarah Nabawiyah di Sayyid Al-Maliki halaman 187. Judul pasalnya An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibu man nadahu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang memanggil beliau. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibu man nadahu qailan ya Muhammadu, kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Abi Ya'la fi dzikri Isa alaihi salam. Wala in qama ala qabri, kata Nabi Muhammad ini, wala in qama ala qabri faqala ya Muhammadu la ujibannahu. Zakarahu al-Hafidh Ibn Hajar fil Matalib al-Aliyah juz 4 halaman 23 dengan judul Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fi qabri. Artinya, kalau ada yang memanggil Nabi di depan kuburnya, ya Muhammadu, wahai Muhammad, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Abu Ya'la meriwayatkan masalah Nabi Isa alaihi salam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in qama ala qabri, andai nanti Nabi Isa berdiri di depan kuburku, faqala, dan Nabi Isa memanggil ya Muhammadu, wahai Muhammad, la ujibannahu, pasti aku Nabi Muhammad benar-benar menjawabnya. La-nya ini artinya pasti, nuntokinnya juga mengandung arti menguatkan. Jadi sungguh-sungguh pasti aku akan menjawabnya. Maknanya apa? Ruh Nabi Muhammad SAW di alam kuburnya hayyun, hidup. Saya ulangi lagi keterangan saya tadi. Masalah tawassul dengan ahlul barzah, baik ahlul barzahnya Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para rasul, para wali, para orang soleh, tergantung pemahaman. Kalau orang yang bertawassul beriktikad bahwa mereka mati seperti bangkainya binatang-binatang, waliyadzubillah, tidak ada artinya tawassul. Karena itu sebelum memasuki upacara tawassul, benarkan lebih dahulu kepercayaan bahwa haula'il kiram ahya'un fi kuburihim, bahwa mereka hidup di alam kubur mereka. Adillatu ahli sunnah wal jamaah Sayyid
Muhammad At-Tijani, halaman 205, lanjutan kemarin ya. Masih pembahasan tawassul. Wa minha qauluhu ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, andai mereka umat Nabi, idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, artinya berdosa, ja'uka, umat Nabi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau saya dan Anda atau siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah pernah berzina, na'udzubillah pernah minum khamr, na'udzubillah pernah berjudi, na'udzubillah pernah melakukan riba, na'udzubillah pernah berbuat dosa apa saja, kemudian kita mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pusara suci beliau di kota Madinah. Zalamu anfusahum itu kita, ja'uka mendatangi kamu Nabi, yakni datang ke kota Madinah, ke makam Nabi. Fastaghfirullah, di depan Nabi kita membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, tapi di depan Nabi. Ini ayat menerangkan bahwa fastaghfirullah itu setelah ja'uka, berarti kita membaca istighfar di depan Nabi. Maknanya kita istighfar di rumah kita istighfar di masjid kita di Indonesia, kita istighfar di tempat mana saja, dengan kita membaca astaghfirullah di depan Nabi Muhammad SAW berbeda, jauh, sangat-sangat berbeda. Kemudian wastaghfara lahumur rasul, Nabi besar Muhammad SAW yang hidup di alam barzah tahu kita datang, tahu kita membaca istighfar. Nabi Muhammad Raufur Rahim, wastaghfara lahumur rasulu, pasti beliau memintakan ampun untuk kita. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulana. Nabi yang membaca. Apa yang terjadi ketika kita membaca istighfar di depan Nabi? Ketika istaghfara lahumur rasul, Nabi besar Muhammad SAW membaca istighfar buat kita, apa yang terjadi? Lawajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka umat Nabi mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala zat menerima tobat kita yang tadinya tidak diterima berubah menjadi diterima. Rahima, yang tadinya kita tidak mendapatkan rahmat Allah berubah mendapatkan rahmat Allah. Dan tolong difaham, ini nassul Quran, tidak mungkin keliru. Beda yang membaca istighfar kita dengan yang membaca istighfar Habibullah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pendapat sahibul kitab. Faqad allaqa ta'ala qabul istighfarihim bistighfarihi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala telah menggantungkan diterimanya permohonan ampun kita dengan istighfarnya Nabi besar Muhammad SAW untuk kita. Artinya, kalau Nabi membacakan istighfar buat kita, pasti diterima. Kalau kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala di Indonesia, di negara kita, atau dimanapun kita berada, bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang membacakan istighfar, hukumnya dosa kita diampuni Allah Ta'ala adalah pasti. Selain arti tadi, وذلك صريح في الدلالة على جواز التوسل به كما يفهم من قوله تعالى لوجدوا الله توابا رحيما. Kita diajak berpikir oleh sahibul kitab, disuruh merenungkan ayat tadi. Kita istighfar sendiri bisa diterima, bisa tidak. Setelah kita berangkat ke Madinah,
kemudian Nabi Muhammad SAW yang membacakan istighfar buat kita, baru diterima. Ini artinya apa? Kita memakai Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun buat kita. Kita menghibah-hibah, memohon dengan penuh kerendahan hati supaya Nabi Muhammad SAW membacakan istighfar buat kita. Ini ainut tawassul. Ini nyatanya memakai perantara. Bahasa Arabnya tawassul. Siapa yang kita tawassuli? Lisanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi barzakhihi. Ruhuhu alaihi salatu wasallam fi barzakhihi, untuk membacakan istighfar buat kita. Hasilnya lawajadullaha tawwabar rahima. Wa anta ta'lamu anna istighfarahu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi la yataqayyadu bihali hayatihi. Dan engkau tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan istighfar buat kita tidak terikat semasa hidup beliau. Beliau hidup, beliau bisa membacakan istighfar buat umat. Beliau wafat, beliau tetap bisa membacakan istighfar buat umat. Apa dalilnya? Faqad rawal Bazzaru bisanadin sahih anhu alaihi salatu wassalam annahu qala hayati khairan lakum tuhaddithuna wa yuhaddathu lakum fa idza ana mittu kanat wafati khairan lakum tu'radu alayya a'malukum fa in ra'aytu khairan hamidtu Allah wa in ra'aytu sharran istaghfartu lakum. Sahhahahu al-Manawi fi Syarh al-Kabir ala al-Jami' as-Saghir wa sahhahahu al-Hafidh Nuruddin al-Haytami fi Majma' az-Zawaid. Telah meriwayatkan Imam Bazzar dengan isnad yang sahih dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hayati khairun lakum. Hidupku, kata Nabi, sangat baik untuk kamu sekalian umat. Tuhaddithuna wa yuhaddatsu lakum. Kalian bisa bercakap-cakap dengan saya bisa menjawab kalau kalian bertanya. Fa idza ana mittu, kalau aku mati, kata Nabi, kanat wafati khairan lakum. Wafatku juga sangat baik buat kamu sekalian. Nah, ini aneh. Kalau hidupnya Nabi sangat baik, pemahamannya gampang. Siapa saja yang datang ke Nabi Muhammad SAW langsung bertemu. Tetapi kalau Nabi wafat, kata Nabi, sangat baik kematianku untuk kalian. Nah, ini aneh. Ada apa ini? Tu'radu alayya a'malukum. Tidak ada bedanya, kata Nabi. Kalau aku telah meninggal, amal-amal kalian, umatku, tetap dihaturkan kepadaku. Apabila aku melihat baik, aku bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Ini yang penting. Wa in ra'aitu syarran, kalau aku melihat amal kalian buruk, istaghfartu lakum, aku membaca istighfar untuk kalian. Artinya apa ini? Istighfarnya ahlul barzah sampai kepada orang yang di alam dunia. Nabi Muhammad membacakan istighfar buat saya, umpamanya, Allahumma amin, Allahumma ghafir li Abdurrahman bin Abdullah bin Bagi, sampai Nabi Muhammad di alam barzah, saya di alam dunia. Kebalikannya, saya meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga mendengar, atau paling tidak ada malaikat yang menyampaikan permohonan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingat dulu waktu ada Khal Al-Habib, saudaranya Habib Ahmad bin Hasan Attas, Habib saat itu dipanggil Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Guru saya Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas bin Hind masih hidup, beliau hadir. Di samping tempat khol itu, selesai khol, saya masih duduk-duduk dengan beliau. Alhamdulillah masih ingat. Allah manfa'an min barakatih. Iyyakum insyaallah. Kemudian di musola itu kan biasa, di Indonesia biasa kalau mau sholat maktubah, waktu itu mau sholat asar, ada suara orang baca sholawat di musola. Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih. Terus diulang-ulang.
Saya lihat guru saya tersenyum. Kemudian saya bertanya kepada beliau, kenapa tadi tersenyum? Jawab beliau, ini orang muadzin ini tidak mengerti dia. Sambil senyum, tapi ini ala sabilil basat. Kalau bahasa akrabnya itu lagi ngerjain malaikat. Satu sholawat dibaca, malaikat langsung berangkat ke Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat ini sampai baca lagi, malaikat kedua terus begitu. Kalau saya husnudzan, guru saya melihat itu bolak-baliknya malaikat yang menyampaikan assalatu ala Nabi SAW. Nah, selama ini membaca ada malaikat terus bolak-balik. Artinya apa? Tu'radu alayya a'malukum, itu terjadi setiap saat, terutama naam, saya tahu ada hadis yang pakai taksis setiap hari Senin, hari Kamis, naam, ada. Tapi saya lebih berpendapat setiap saat. Kenapa? Tidak ada satu waktu di alam dunia terkecuali di dalam waktu itu ada umat Nabi Muhammad SAW yang yusalli alaih. Boleh Anda renungkan sendiri. Kita membaca sholawat saat ini, kemudian kita berhenti di tempat lain, ada yang membaca. Ini berhenti di tempat lain, ada terus. Maka ditemukan hukum setiap waktu ada umat Nabi Muhammad SAW yang yusalluna ala Nabi SAW. Famakna setiap saat ada malaikat yang menyampaikan assalatu wassalam alaihi SAW dari umat beliau. Yang penting adalah agar nama saya dan nama Anda termasuk di dalam nama-nama yang sampai